Jadi kalau kemudian kita dapetin anak kita mau nikah itu jangan ngomong makan batu, jangan gitu. Itu omongan dari waktu saya SD kok nggak pernah berkembang omongan itu. Mbok cari-cari mbok diganti makan cilok gitu kan enak. Ngomong kok sama anak kok makan batu, itu berarti bapaknya nggak ngajarin bahwasanya anaknya itu punya Allah. Siapa orang yang dijamin dalam garansinya Allah? Anak muda yang ingin menjaga dirinya dari zina itu digaransi sama Allah, nggak akan dijadikan miskin insya Allah. Miskin itu kan bukan kondisi, miskin itu gaya hidup ketika kita merasa kurang. Kalau kita kurang cukup. Dan saya akan sampaikan kisah salah satu teman saya itu. Ada teman saya itu dulu ketika kita masih di sastra bahasa sebelum fakultas syariah, itu tiba-tiba pagi-pagi itu dia minjem uang 5 juta. Saya bilang 5 juta untuk apa? Untuk biaya persalinan istri saya. Saya tidak punya, saya punya cuma tabungan 1 juta. Ambillah kalau antum mau. Kemudian dia mengatakan, ya sudah tidak apa-apa. Terus kemudian diadakan tabaruat atau tabaruat aksi donasi. Namanya mahasiswa diadakan donasi yang tidak banyak, tidak cukup. Loh tiba-tiba beliau itu handphonenya itu berdering. Dia punya handphone Nokia yang dulu gede itu loh, yang segini itu. Tahu kan? Yang kalau kena kepala anjing muter-muter aja. Telepon itu. Ini bapak ini ya? Iya. Dari Kalimantan, Banjarmasin pak? Iya. Bapak jualan sarung? Enggak pak. Bapak jualan sarung? Enggak pak. Bapak katanya jualan sarung? Enggak pak. Saya tuh di sampingnya itu denger ini ngapain sih bapak jualan enggak gitu. Dan akhirnya saya tahu keseluruhan cerita setelah telepon itu ditutup. Akhirnya dia ngomong, ya sudah kalau bapak maksa saya penjual sarung, ya sudah saya pedagang sarung. Bapak maunya apa? Saya itu mau mesen sarung pak. Mau mesen sarung? Iya. Berapa pak? Beberapa kodi. Ya sudah pak, coba nanti saya telepon saudara saya. Tutup dulu, nanti WA lagi atau apa SMS lagi pak. Dia nelpon saudaranya itu, ada nggak sarung ini? Ada. Dibutuhkan berapa kodi ini, tolong dikirim, ada orang maksa saya sebagai pedagang sarung. Loh sederhananya kisah ini singkatnya ikhwan, masya Allah ya. Singkat ceritanya itu kemudian sarung dikirim, ditransfer, untungnya persis dengan jumlah yang dibutuhkan ketika membiayai biaya persalinan. Coba, masya Allah. Duh, sampai kemudian akhirnya beberapa tahun kembali saya ketemu lagi, saya tanya, masih ada lagi yang nelpon kamu pedagang sarung? Enggak ada. Itu dijamin sama Allah. Saya aja pernah ngerasain, dan mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ngerasain. Saya dulu awal-awal itu dulu nikah dulu itu sempat saya jatuh ke tipes itu. Kemudian sebelum tipes itu saya itu dulunya itu jualan kurma. Saking lalisnya kurma itu sampai kemudian saya untung banyak. Saat itu untung 8 juta. Menurut saya itu banyak banget itu, alhamdulillah banget. Sempat saya merasa kelihatannya saya punya bakat bisnis yang luar biasa. Padahal murid saya bilang bukan bisnis Ustaz, orang merasa sungkan kalau ditawari tidak beli, ya sudah. Loh, sampai akhirnya ketika pertengahan bulan Ramadan jatuh sakit, masuk rumah sakit 3 hari atau 4 hari, saya kemudian dirawat. Loh, dilalahnya itu ketika istri saya ke kasir itu, saya tanya habis berapa? Ya itu persis dengan keuntunganmu jual kurma. Makanya saya nggak jualan kurma lagi. Itu kisah-kisah yang pasti antum pernah dapatkan dari orang tua antum. Tanya sama orang tua kita, ya atau tidak? Pasti mereka ketika mentok tiba-tiba dikasih oleh Allah. Orang kalau nikah jaga dari perzinahan, tidak mungkin dibiarkan Allah itu lapar. Makanya harus yakin sama Allah itu. Makanya tidak boleh mengatakan kamu makan apa, batu. Alah sudahlah Pak, jangan ditinggal, jangan diomongin kayak gitu lagi itu. Omongan kuno itu. Itu omongan yang belum pernah kenal ilmu. Kalau kita dapetin anak kita mau nikah, sampaikan kepadanya, sudah siap jadi imam? Siap. Sudah siap mendapatkan tulang rusuk yang bengkok, paling bengkoknya? Siap. Ya sudah, bismillah. Sudah. Dan akhirnya itulah yang menjadikan kita apa? Jadi orang itu berzina, kata para ulama itu, satu karena laki-lakinya berantakan sholat, perempuannya hilang sifat malu, dayus hilang, amar ma'ruf hilang, ragu-ragu, biaya pernikahannya mahal yang akhirnya menjadikan ragu-ragu. Tidak usah dibuat mahal Pak, sederhana kalau memang tidak mampu. Dan saya tidak menyarankan mahal-mahal pernikahan itu, lebih baik sederhana Pak. Saya
kagum sama nikahannya salah satu pesepak bola Jerman yang berdarah Turki. Ketika nikah itu ngundang anak-anak Suriah, Pak, yang ada di pengungsian untuk menghadiri pernikahannya dia, dan kemudian dibahagiakan itu pemain bola Jerman yang berdarah Turki. Itu salah satu hal yang bagus banget. Nikah itu yang penting adalah ijab kabulnya. Keberkahannya itu mengiringi ketika kita taat.